selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, nanti di neraka mereka ingin keluar ke muka bumi, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas untuk keluar dari api neraka, tidak bisa, dan mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, azakumullah. Kalau seandainya orang itu tidak masuk Islam dan tidak beragama Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang tidak masuk Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Makanya kita bersyukur kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia dia wajib untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat manusia diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan menegaskan kepada umat manusia. Nabi bersabda di depan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, demi Allah yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia orang Yahudi ataukah dia orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Artinya Nabi SAW menyebutkan siapa saja dari umat Yahudi atau Nasrani yang mendengar aku diutus, yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, kemudian mereka tidak masuk Islam, tidak beragama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini yang bersabda Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, nanti di neraka mereka ingin keluar ke muka bumi, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas untuk keluar dari api neraka, tidak bisa, dan mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah, kita beragama Islam. Kemudian setelah kita mengimani bahwa kita sebagai seorang muslim, maka ada kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita yang pertama, yaitu kita harus memahami Islam ini dengan benar, meyakini agama Islam satu-satunya agama yang benar, dan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan kita wajib untuk mempelajari agama Islam ini. Sebab banyak kaum muslimin yang mengaku Islam tidak mempelajari agama Islam dan tidak tahu tentang Islam, tidak tahu bagaimana cara beragama sebagai orang Islam ini. Makanya kita wajib untuk mempelajari agama Islam ini.
Makanya agama Islam merupakan agama ilmu, dan Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah di ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman akan diangkat oleh Allah dan orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah. Jadi agama Islam ini agama ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ilmu, yang pertama kali dimaksud ilmu syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sebagai seorang muslim wajib belajar tentang Islam, wajib hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas seorang muslim. Jadi belajar tentang Islam ini wajib atas setiap muslim dan juga setiap muslimah, wajib. Sehingga kita tahu tentang Islam. Banyak kaum muslimin nggak tahu tentang Islam, tidak tahu sama sekali tentang Islam. Makanya kita harus belajar tentang Islam, dan itu mudah, tidak ada kesulitan. Kemudian juga Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan masuk surga, setiap muslim akan masuk surga apabila dia melaksanakan syariat Islam. Di antaranya yaitu kita menuntut ilmu ini. Untuk bisa melaksanakan syariat kita menuntut ilmu. Maka jalan untuk menuju surga dengan kita menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasul bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Makanya kita harus belajar menuntut ilmu syar'i. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana yang lainnya, ya harus belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak akan kita tahu tentang Islam ini. Dan seluruhnya agama Islam, semuanya agama Islam semuanya mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan, menyusahkan, tidak ada. Seluruh agama Islam semuanya mudah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah. Seluruh agama Islam mudah. Makanya kita wajib untuk menuntut ilmu dan wajib belajar. Makanya ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa diri mereka itu adalah ahli sorga, mereka orang Yahudi dan Nasrani datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan diri mereka lah yang masuk sorga. Yang Nabi tanyakan kepada mereka, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalil yang menunjukkan kalau mana dalilnya? Karena agama Islam agama dalil, mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, artinya orang-orang Yahudi berkata dan orang Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang benar. Mana bukti kamu? Nggak ada buktinya, nggak ada hujahnya. Jadi agama Islam agama dalil, agama Islam agama ilmu. Makanya kita nggak boleh dalam beragama ikut-ikutan, mengikuti orang banyak, mengikuti orang lain. Sebab kita nggak boleh dalam beragama ikut orang kecuali dengan dalil. Mana dalilnya, mana dalilnya, mana hujahnya, mana keterangannya dari Quran dan Sunnah. Itu yang Allah kehendaki. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah yang ke-17
ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita harus belajar tentang Islam ini. Dan kita harus mulai dari sekarang belajar tentang Islam, tentang agama Islam, sehingga kita paham tentang Islam dan kita melaksanakan syarat Islam dengan benar, sehingga dengan itu kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa agama Islam agama yang mudah, dan agama Islam ini sudah sempurna. Nggak ada satupun dari agama Islam ini yang tertinggal. Artinya seluruh syariat Islam ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap. Nggak ada satupun dari agama Islam yang tertinggal, tidak ada. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Agama Islam sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang tersisa. Apa saja yang membawa kalian ke surga aku sudah jelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka aku sudah jelaskan. Kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mempelajari agama dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang perlu diketahui oleh kita semuanya, bahwa seluruh amal yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita lakukan, itu syaratnya dua. Syaratnya kalau kita ingin diterima, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Seluruh ibadah, seluruh amal soleh yang kita lakukan, kalau kita ingin diterima oleh Allah amal kita, syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah. Yang pertama ikhlas, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib beragama ini ikhlas. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita beramal karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena pujian manusia, tapi ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syarat yang pertama. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Beribadah ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, dan tidak boleh kita berbuat syirik. Nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita wajib mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan nggak boleh kita riya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah yaitu kita wajib ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita ikut bukannya guru, bukannya ustadz, bukan yang lain. Yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan ditanya oleh Allah ketika seorang masuk ke liang kubur, yang ditanya tentang agama Islam, yang ditanya tentang Allah, yang ditanya tentang Rasul, bagaimana dia mengikuti Rasulullah atau tidak. Makanya kita wajib mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti orang banyak, bukan mengikuti guru, bukan mengikuti ulama, tapi bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, niscaya Allah akan cinta kepada kamu,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita beribadah kita harus ingat syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah. Kalau salah satu hilang, nggak akan diterima oleh Allah. Umpamanya orang itu ikhlas dalam beribadah, tapi nggak mengikuti contoh Rasulullah, nggak akan diterima. Saya ambil contoh, umpamanya ada orang ikhlas, dia sholat subuh, dia bilang saya sholat subuh ikhlas karena Allah, tapi sholat subuhnya nggak mengikuti contoh Rasulullah, sholat subuhnya 3 rakaat, nggak akan diterima oleh Allah. Sholat subuh 2 rakaat dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Kalau dia mengatakan saya beribadah ikhlas karena Allah, saya sholat subuh ikhlas karena Allah, tapi sholatnya 3 rakaat, nggak akan diterima oleh Allah, nggak akan diterima. Karena dia meskipun ikhlas tapi nggak mengikuti contoh Rasulullah. Atau dia mengikuti contoh Rasulullah, contoh Rasulullah diikuti, sholatnya benar, kemudian sodakohnya benar, tapi dia melakukannya bukan karena Allah, ingin dilihat oleh manusia, ingin pamer kepada manusia, ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, tidak ikhlas, nggak diterima. Meskipun sesuai dengan contoh Rasulullah, tapi kalau dia tidak ikhlas nggak akan diterima. Di syarat ibadah itu ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا